Kita akan membahas topik yang ketiga, Mesias itu raja atau Mesias, imamat atau nabi. Jika Yesus Mesias, apa alasan penolakan orang Yahudi? Tapi sebelum itu saya akan mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, karena materinya sangat banyak. Supaya Anda nggak lupa, saya ulang sedikit. Bagaimana dengan pembahasan yang pertama, Mesias itu Allah atau utusan Allah? Lalu bagaimana dengan bahasan Mesias ben David dan Mesias ben Yosef? Bukti bahwa Yesus adalah Mesias ben David dituliskan dalam Yesaya pasal 11. Ada Isai di sini. Isai adalah ayah dari Daud. Dan pastilah sang Mesias itu ben David, keturunan Daud, Raja Israel. Dan orang Yahudi juga percaya bahwa Raja Mesias yang ilahi itu adalah Raja Mesias yang dua kali datang sebagai Mesias ben Yosef dan Mesias ben David. Sebagian orang Yahudi percaya bahwa ada keilahian pada Raja Mesias. Contohnya yang sudah kita baca minggu lalu, kitab-kitab tradisi Yahudi termasuk Targum Jonathan, dan itu merujuk bahwa sang Mesias ini nggak bisa tidak, bahwa dia pasti memiliki keilahian. Dan Mesias yang diharapkan oleh orang Yahudi ini diharapkan untuk memulihkan umat dan Yerusalem adalah Mesias yang ilahi, yang bahkan tempatnya itu sudah mereka teliti. Bahwa Alkitab menyatakan bahwa sang Mesias itu lahirnya di Bethlehem, dan bukan itu saja, ada tempat yang khusus yaitu Migdal Eder sebagai pemasok dari semua binatang korban yang akan dipersembahkan di Bait Allah, dan Migdal Eder ini ada di bawah pengawasan dari imam-imam. Dan ini adalah orang yang sangat terkenal. Referensi-referensi yang ditulisnya, ayat-ayat di Perjanjian Lama yang ditujukan sebagai nubuat mesianik, itu selalu ditambahkan oleh Jonathan ben Uziel, itu dengan menambahkan kata Malcha Mesiha. Nah, jadi untuk merujuk nubuat-nubuat yang nanti ditujukan kepada kehadiran Mesias yang dijanjikan. Jonathan ben Uziel adalah seorang scholar dari Beit Hillel yang kemungkinan seumuran dengan Yesus Kristus. Dia menulis dengan tepat ayat-ayat yang nanti ditujukan kepada sang Mesias. Contohnya apa? Dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium, di sini Targum Jonathan menambahkan keterangan Malcha Mesiha, bahwa jelas Kejadian 3 ayat 15 adalah nubuat pertama untuk hadirnya sang pemberes dosa. Dan orang Yahudi mengatakan bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah Hatikva Lamasya, harapan akan hadirnya sang Mesias. Di sini ada kata Malcha Mesiha, Raja Mesias. Jadi Kejadian 3 ayat 15 menubuatkan akan ada obat untuk tumit itu, tumit yang diremukan itu, keturunan si tumit, yaitu Yakub, merujuk kepada sang Mesias. Dan jelas di sini ada tambahan kata Malcha Mesiha. Dan mereka juga dapat menerima bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai harapan pertama, Besorat Harishona. Ve'eva ashit benha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hu yeshufecha rosh ve'ata teshuvenu akef. Nah, ini kata akef adalah kata yang menjadi sores atau akar kata bagi nama Yakub. Tumit dengan Yakub nggak ada hubungannya. Hil dengan Jacob nggak ada hubungannya. Tapi Akef dengan Yaakov ada hubungannya. Jadi disinilah orang-orang Yahudi bisa memandang bahwa Kejadian 3 ayat 15 adalah harapan akan hadirnya sang Mesias. Dan kelahirannya menurut Targum Jonathan juga, Kejadian 35 ayat 21, yang dimana Migdal Eder itu yang menjadi tempat penghiburan bagi Yakub ketika dia kehilangan istri yang dicintainya yaitu Rahel. Dia membangun Migdal Eder, dan orang Yahudi memandang tempat itu
yang nanti akan menjadi tempat Sang Mesias akan menampakkan dirinya yang pertama kali. Nah, jadi ini bukan kepercayaan orang Kristen, tetapi orang Yahudi juga merujuk tempat di Bethlehem Efrata, lebih tepatnya lagi yaitu di Menara Kawanan Domba. Targum Jonathan 35 ayat 21. Dia, Jonathan ben Uziel, juga menambahkan kata Malcha Mesiha. Dan berangkatlah Yakub dan memasang kemahnya di seberang Migdal Eder, tempat kedatangannya Sang Mesias menampakkan diri. Dan di situ dia menambahkan kata Malcha Mesiha. Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya pada hari-hari terakhir. Mika 4 ayat 8. Demikian pun dirujuk oleh orang Yahudi sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Migdal Eder sekali lagi diungkapkan yang terletak di Bethlehem Efrata. Jadi di sini jelas ada kesamaan apa yang dipercaya oleh orang Kristen dan orang Yahudi mengenai tempat kelahiran Kristus. Targum Jonathan Mika 4 ayat 8. Lagi-lagi dia menambahkan ada kata Mesiha, kata Mesias yang akan hadir di tempat itu. Dan semuanya ini sudah menjadi objek penelitian dari seorang Yahudi yang menjadi percaya, namanya Alfred Edersheim. Bukunya telah terbit pada tahun 1883. Ini orangnya. Jadi pemahaman ini bukan sesuatu yang baru, bahkan ini sudah lama. Bahkan buku ini ditulis untuk menjawab pada tuduhan-tuduhan yang menganggap bahwa 25 Desember itu adalah perayaan pagan. Dan di sini Alfred Edersheim membuktikan bahwa 25 Desember itu bukan perayaan pagan, tetapi equal dengan kalender Yahudi. 25 Desember minus 5 sebelum Masehi adalah sama dengan 25 Kislev. Seperti orang Yahudi merayakan Hari Raya Hanukkah. Demikianlah Alfred Edersheim memandang bahwa Mesias yang muncul di Bethlehem dan lahir di tempat yang khusus di Migdal Eder. Anda nanti bisa mengkonfirmasi, ada di halaman 210 Migdal Eder. Migdal Eder itu adalah tempat yang ditentukan untuk temple sacrifices, yang memasok semua domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Maka Sang Mesias, perhatikan di sini, Sang Mesias sebagai penggenap dari semua korban-korban yang dipersembahkan di Bait Allah, dia harus lahir di tempat ini, di Migdal Eder, sesuai penafsirannya para rabi Yahudi itu. YouTuber polemikus mencoba mengatakan, itu kan yang dikatakan oleh orang Yahudi. Memang orang Yahudi, tapi orang Yahudi ini sudah menjadi orang Yahudi yang percaya, Alfred Edersheim. Dan dia membaca kitab tradisi Yahudi yang kemudian dia harmonisasikan, dia ekualkan dengan apa yang tertulis di Alkitab. Kalau ditanyakan, jika Sang Mesias harus dipaksa lahir di tempat khusus, di Migdal Eder, kenapa matinya nggak di Bait Allah? Nah, ini nyinyirannya para polemikus Kristen di YouTube. Ada satu ketentuan Torah bahwa hukuman mati kepada manusia itu nggak boleh di dalam kota Yerusalem, harus di luar pintu gerbang. Nah, jadi karena penghukuman itu mengikuti hukum Taurat dalam Ulangan 17 ayat 5, Yesus nggak boleh mati di dalam kota, tapi harus di luar kota, di luar pintu gerbang kota. Tetapi Anda harus tahu dampak kematian Kristus yang ada di luar pintu gerbang kota Yerusalem itu membawa satu fenomena yang besar. Ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai. Tetelestai ini bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya nislam. Kata nislam berasal dari kata shalom. Aku sudah menyelesaikannya. Aku sudah membayar dengan lunas. Dampak yang terjadi ini nanti yang dibahas dalam kitab Ibrani.
Sang Mesias yang adalah imam besar agung itu tidak membawa darah binatang-binatang yang lain, tetapi dia membawa darahnya sendiri dan dirupakan dengan fenomena yang terjadi di bait Allah, tabir bait suci terbelah dan terjadi gempa bumi. Alkitab mengatakan ketika Yesus berseru menyerahkan nyawanya terjadi fenomena besar. Bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Matius 27 ayat 51. Dan Ibrani 9 ayat 12 ini merujuk. Disitulah Sang Mesias sebagai imam besar agung, sebagai juru damai, sebagai pengantara. Dia tidak membawa darah binatang domba ataupun sapi, tetapi dia membawa darahnya sendiri. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa matinya nggak di bait Allah, karena memang ada larangan dalam kitab Torah dalam Ulangan 17 ayat 5, tetapi dampaknya tetap ada di bait Allah, dan itu merupakan lambang di mana Sang Mesias, Sang Imam Besar Agung, ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Ibrani 9 ayat 12. Jadi bagi orang Kristen, nubuat tentang Mesias dan segala karyanya sudah selesai. Tapi masih ada polemik di antara orang Yahudi sendiri karena ada kitab yang ditulis oleh Rabi Moses ben Maimun atau yang disebut dengan Rambam yang mengatakan Mesias itu nggak boleh mati. Kalau mati itu berarti Mesiasnya itu Mesias palsu. Dan sebagian orang Yahudi rabbinik menggunakan kitab itu. Tetapi kalau Anda membaca literatur-literatur yang ditulis oleh Jonathan ben Uziel dan juga Ibnu Esra dan yang lain-lain, bahkan Saadia Gaon, seorang rabi besar orang Yahudi, mengatakan bahwa Mesias memang menderita. Tetapi Rambam nggak mau menerima Mesias menderita. Golgota. Golgota artinya tulang kepala, bukit tulang kepala. Di situ kayu salib menancap di puncak bukit tulang kepala, dan ini merupakan lambang di mana Mesias yang dijanjikan itu meremukkan kepala ular, bagaikan salib Kristus yang telah menancap di puncak bukit tulang kepala. Jadi Anda bisa bayangkan di sini. Tuhan itu sudah mempersiapkan visualnya. Visualnya bisa digambarkan bahwa betul-betul ketika Yesus dipaku di kayu salib dan kayu salib itu menancap di bukit tulang kepala. Ini jelas sebagai penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Ve'eva ashit benha uven haisha uven sar'aha uven sar'ah hi yeshuvha rosh ve'ata teshuvenu akev. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ketika kayu salib itu tertancap di tulang kepala, itulah momen Kristus memecahkan kepala ular itu. Golgota berasal dari kata galal. Kata galal itu bentuk imperatifnya itu gol. Kata gol itu adalah kata dalam bahasa Ibrani yang kemudian menjadi istilah yang sangat umum dalam sepak bola dunia. Gol, ya. Dan ini menurut penelitian dari Profesor Isaac Mosesen, kata-kata itu berasal dari bahasa Ibrani dan memang ada banyak sekali istilah-istilah yang bisa dirunut. Ada 500 lebih istilah dalam bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Idanik, yang dimana bahasa ini digunakan oleh Adam dan istrinya di Taman Eden, dan kemudian bahasa Idanik adalah cikal bakal dari bahasa Ibrani. Goal artinya menggelinding ke arah tujuan. Dan di dalam banyak di Alkitab kita, kata goal itu maksudnya berserah kepada Tuhan, dan itulah goal bagi orang percaya. Ya, jadi sekarang kita tahu kata goal.
Kalau Anda Google hari ini dari mana kata goal itu berasal, nanti Anda akan menemukan the origin is unknown. Tapi sebenarnya kata goal ini berasal dari Alkitab. Ini saya pernah mencoba untuk menggoogle kata goal. Jawabannya itu uncertain, unknown origin. Tetapi kalau kita sering membaca Alkitab Ibrani, contohnya Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu. Bahasa Ibraninya cuman sederhana, goal. Menggelinding ke arah tujuan. Kepada siapa? Al-Adonai. Goal Al-Adonai. Gelindingkanlah dirimu ke arah Tuhan. Goal. Mungkin pada zaman dahulu, orang-orang Yahudi ketika menyebut apa yang dia inginkan itu tercapai, dia akan mengatakan goal, seperti orang Yunani berteriak, Eureka! Kan? Nah, Amsal 16 ayat 3 ada kata goal. Ada banyak kata goal di Alkitab yang artinya menggelinding ke arah tujuan. Goal El Adonai, serahkanlah, pasrahkanlah, gelindingkanlah dirimu ke arah tujuan. Tujuanmu kemana? El Adonai, kepada Tuhan. Ya. Jadi betul-betul kata goal itu berasal dari bahasa Ibrani, yang bahasa Ibrani itu berasal dari bahasa Idanik. Masih ada lagi Mazmur 22 ayat 9. Ya. Jadi inilah goalnya Sang Mesias. Untuk apa? Mesias datang ke bumi untuk mati di Golgota. Dan itu merupakan penggenapan maklumat keselamatan dari Tuhan yang pertama kali diucapkan kepada manusia di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15 yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Jadi bagi orang Kristen, kata proto-evangelium, Injil yang pertama, ini penting untuk diterapkan dalam doktrin keselamatan. Banyak orang Kristen itu memulai doktrin keselamatan itu pada polemik Calvinisme versus Arminian, Yakobus Arminius. Masa kita belajar tentang keselamatan itu dari polemik yang dari seorang teolog yang baru ada di kemudian hari, yang baru muncul pada abad ke-16. Belajar mengenai doktrin keselamatan nggak boleh tercabut dari Kejadian 3 ayat 15. Dan ini meremukkan kepala ular adalah goal dari Sang Mesias. Dan betul-betul kayu salib tertancap pada bukit tulang kepala sebagai lambang bahwa Kristus telah memecahkan kepala ular itu. Nah, sekarang kita masuk pada bahasan yang ketiga. Mesias itu raja atau Mesias itu imam atau nabi. Tetap aja saya bacanya begini. Mesias itu raja dan nabi dan imam semuanya. The anarchy of the or, the genius of end. Yesus itu ya raja, Yesus itu ya imam, Yesus itu juga nabi. Sang Mesias disebut Raja Mesias. Kenapa disebut Raja Mesias? Karena orang Yahudi percaya bahwa Sang Mesias itu lahir dari satu nubuat yang diucapkan oleh Bapak Yakub dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan ini tidak akan berlalu dari Yehuda. Dan Yehuda mendapatkan berkat kerajaan. Maka kalau Sang Mesias itu adalah suku Yehuda, dia adalah Raja Mesias. Dia adalah Sang Mesias, Masyiah. Dia juga disebut Melech Moshiach. Dia adalah Sang Raja Mesias, dan dia disebut Malcha Mesicha dalam bahasa Aramaik. Ini yang digunakan dalam Targum Jonathan. Malcha Mesicha, Melech Moshiach, ini bahasa Ibraninya. Jadi betul bahwa Sang Mesias itu dia berasal dari keturunan dinasti Daud. Maka dia disebut Raja Mesias. Dan Raja Mesias ini raja yang dua kali datang. Datang pertama dan kedua. Bagi apa yang dipercayai, yang diimani oleh orang Kristen, memang kita percaya bahwa Yesus akan hadir kembali nanti pada zaman akhir. Dia pernah datang, telah naik ke surga, dan nanti dia akan datang lagi untuk yang kedua kali. Dan untuk hal ini,
Orang Kristen dan orang Yahudi sama. Yohanes 10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang ku terima dari Bapakku. Di sini dalam Zakaria 14 ayat 16, ini adalah satu nubuat bahwa Sang Mesias itu adalah raja pemenang perang. Zakaria 10 ayat 17. Maka semua yang tinggal dari segala bangsa telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun sujud menyembah raja. Nah, rajanya itu Tuhan semesta alam untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Kalau saya membaca ini dalam perspektif Kristen, tentu saja sang raja itu bukan raja biasa, tetapi dia adalah Tuhan semesta alam yang inkarnasi ke bumi. Kalau saja orang Yahudi membaca ini seperti membaca orang Kristen, ya sudah selesai. Mereka nggak usah menunggu Mesias yang akan datang untuk yang pertama kalinya. Bedanya orang Yahudi dengan orang Kristen itu bedanya cuman satu saja. Kalau orang Kristen menunggu Sang Mesias untuk datang kedua kalinya. Kalau orang Yahudi menunggu Sang Mesias untuk datang yang pertama kalinya. Saya sering kali guyonan dengan teman saya, Rabbi Yaakov Baruk. Dia ngomong begini, apa sih bedamu sama aku? Kita sama-sama nungguin Sang Mesias kan? Nah, aku nungguin Sang Mesias datang pertama kalinya, kamu nungguin Mesias datang kedua kalinya. Kalau nanti Sang Mesias itu datang di zamannya kita, nanti kita sama-sama tanya. Terus namanya itu Yeshua, katakanlah. Namanya Yeshua. Nanti kita tanya sama-sama, ini kedatanganmu yang pertama atau yang kedua? Jadi begitu. Jadi karena perbedaan kita sama orang Yahudi cuman perbedaan menunggu kedatangan Mesias yang pertama atau yang kedua. Penyebutan kepada Sang Mesias sebagai raja yang merujuk kepada bahwa Mesias itu lahir dari dinasti Daud, itu juga merujuk pada 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu kokoh untuk selama-lamanya di hadapanmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi tahta Daud ini kokoh untuk selama-lamanya, dan ini merupakan pengulangan nubuat yang diucapkan oleh Yakub pada Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda maupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Silo datang. Silo itu adalah gelar bagi Sang Mesias. Apa yang ditulis dalam kitab Kejadian 49 ayat 10 yang kita baca bahwa Yehuda memegang tampuk kekuasaan kerajaan mesianik yang sudah dinubuatkan oleh Bapak Yakub, leluhurnya orang Israel. Perhatikan. Targum Jonathan dalam bahasa Aram, ini pun dia menambahkan bahwa ini adalah nubuat untuk sang Raja Mesias. Dia lagi-lagi menambahkan keterangan Malcha Mesiha. Nah, untuk itulah adalah sangat penting bagi penulis Injil di Perjanjian Baru menuliskan silsilah Yesus Kristus secara runut. Kalimat pertama, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Biblos Genesios, Isu Kristu, huyu David, huyu Abraham. Ini penting untuk diungkapkan. Karena ini adalah sebagai deklarasi. Matius 1 ayat 1 adalah deklarasi dari pembacaan orang Yahudi bahwa Kejadian 49 ayat 10, dinasti Yehuda adalah pemegang tongkat kerajaan. Maka Matius harus memulai dari silsilah. Bahasa Ibraninya Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Penting menunjuk ada ini ben David, keturunan Yehuda.
Jadi David, Raja Daud ben Yehuda, keturunan Yehuda dari suku Yehuda. Dia adalah raja, jelas. Tapi apakah dia imam? Saya mengatakan Daud juga memiliki gelar keimamatan. Daud juga seorang nabi karena dia melakukan tindakan kenabian. Dia bisa bernubuat. Lalu bagaimana dengan Mesias? Sang Mesias karena dia adalah keturunan Daud, maka dia disebut sebagai Raja Mesias, Malcha Mesiha. Apakah Sang Mesias itu adalah imam? Ya. Dalam kitab Mazmur merujuk bahwa Sang Mesias ini adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Apakah Sang Mesias itu adalah nabi, melakukan tindakan kenabian? Ya, jawabannya ya. Nah, sekarang buat kita, mungkin kita memiliki kebingungan. Apakah Daud dia bisa menjadi imam? Kan dia bukan orang Lewi. Daud bukan orang Lewi. Tetapi karena Daud memegang jabatan sebagai raja, maka Daud terhitung sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, masalahnya siapa itu Melkisedek? Dalam teologinya orang Kristen, Melkisedek ada yang menyebut Melkisedek ini adalah teofani, penampakan Allah di Perjanjian Lama. Ada juga yang menyebut bahwa Melkisedek yang mengurapi dan memberkati Bapak Abraham itu, dia adalah Kristofani, penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Saya bisa menerima dua-duanya. Tapi ada yang menarik. Anda nggak usah terprovokasi di sini. Karena orang Yahudi, karena memang nggak percaya Kristus kan, dia memandang bahwa Melkisedek ini adalah Shem. Dia Raja Salem. Jadi Sem ini, dia adalah Melkisedek. Apakah ada kemungkinan bahwa Sem itu bisa ketemu dengan Abraham? Kalau kita melihat timeline yang mengikuti hitungan dari James Asher, di sini seorang peneliti Alkitab, Nuh memiliki 3 putra. Abraham ada di dalam garis keturunan Sem. Sem adalah salah satu putra dari Nuh dan dia berumur 602 tahun sampai dia matinya nanti. Nah, di sini ada Abraham. Abraham ini keturunannya Sem ini. Yang kata orang Yahudi ini adalah Melkisedek. Apakah mungkin Sem yang adalah Melkisedek itu bertemu dengan Abraham? Nah, kalau kita melihat di sini ada singgungannya di sini. Ya, mungkin ada singgungannya di sini. Mungkin. Bahkan sampai di usianya Abraham yang 175 tahun itu, Sem masih hidup. Perhatikan. Jadi ini tafsiran. Tafsiran cuma hanya sebagai referensi bagi kita saja. Jadi Melkisedek di matanya orang Yahudi, Melkisedek itu Sem. Dan kalau melihat hitungan timeline ini, ada singgungan antara kehidupan Abraham dengan Sem, salah satu putra dari Nuh ini. Lalu bagaimana dengan kenyataan bahwa adanya imam di luar suku Lewi? Jelas, ya. Alkitab mengatakan Melkisedek ini adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Setelah Abram kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Kemudian di sini ayat 18, perhatikan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Pada zamannya Bapak Abraham, belum ada bangsa Israel. Tetapi pada zamannya Bapak Abraham, sudah ada orang yang memegang jabatan sebagai imam Allah yang Maha Tinggi. Maka keimamatan Melkisedek di sini adalah keimamatan yang lebih tinggi daripada keimamatan suku Lewi. Dan kemudian
Keimamatan menurut peraturan Melkisedek yang adalah Raja Salem itu nanti diterapkan kepada raja-raja Israel yang mereka juga memiliki gelar sebagai imam bagi orang Israel, imam di luar suku Lewi, imam menurut peraturan Melkisedek. Jadi Anda harus ingat bahwa ini terjadi sebelum bangsa Israel ada. Sudah ada imam besar, imam yang maha tinggi. Dia namanya Melkisedek yang menurut orang Yahudi itu adalah Sem, tapi menurut teologi Kristen ini adalah Kristofani. Ini adalah Teofani, penampakan Allah atau penampakan Kristus di Perjanjian Lama. Jadi ini ada perbedaan penafsiran sebagai wawasan bagi kita. Teofani, Kristofani. Perhatikan, kitab Ibrani merujuk jelas mengenai gelar yang diperoleh Melkisedek ini bahwa ini adalah gelar yang sangat mulia. Ibrani 9 ayat 7-9. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati yang lebih tinggi. Dari sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan yang tentang dia memberi kesaksian bahwa dia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Ibrani 9 ayat 7-9 ini merujuk bahwa posisi Melkisedek lebih tinggi daripada Abraham, dan ini merupakan harmonisasi pemahaman orang Yahudi. Kalau memang lebih tinggi maka dia pastilah kemungkinan moyang dari Abraham sendiri, yaitu Sem. Jadi penafsiran itu bisa kita terima sebagai tambahan wawasan. Melkisedek adalah imam yang lebih dahulu ada daripada keimamatan orang-orang Lewi. Yang ditulis dalam Imamat 9 ayat 22. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu ia memberkati mereka, kemudian turunlah ia dengan mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Ini Harun baru ada kemudian setelah adanya Imam Melkisedek. Dan semua keturunan Harun yang adalah suku Lewi itu memegang jabatan imam bagiku. Kunya ini ku Tuhan. Ya kan? Artinya keimamatan suku Lewi, keturunan Harun ini baru ada kemudian setelah adanya keimamatan Melkisedek. Maka orang Yahudi memandang keimamatan Melkisedek harus dipandang lebih tinggi. Dan ada ketentuan dalam Torah bilangan 3 ayat 10 bahwa imam di luar suku Lewi itu nggak boleh. Kalau ada orang lain coba-coba memegang jabatan imam, maka mereka harus dihukum mati. Hukumnya jelas. Bagaimana dengan adanya imam di luar suku Lewi yang adalah para garis-garis kerajaan itu? Nah, maka kita harus belajar mengenai latar belakang penetapan Sang Mesias sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Dituliskan oleh Raja Daud dalam nubuat mesianiknya dalam Mazmur 110 ayat 4. Kalau Anda mau membaca secara lengkap, dibaca mulai ayat 1. Tapi di sini dalam konteks imam menurut peraturan Melkisedek, Raja Daud menuliskan demikian. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Sang Mesias bukan keturunan Lewi. Tapi dia menjadi imam besar. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena menurut peraturan Melkisedek yang adalah raja. Maka ketika orang-orang Yahudi menyebut Mesias itu Raja Mesias, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Sang Mesias ini sekaligus imam besar bagi mereka. Bagaimana ketika raja-raja Israel itu disebut sebagai golongan imam juga? Ternyata ini juga telah
dituliskan hukumnya oleh Musa. Jadi Musa ketika di padang gurun, orang-orang Israel itu belum punya raja. Tetapi Musa sudah menuliskan nomenklatur hukum-hukumnya kalau nanti orang Israel itu punya raja. Ditulisnya di mana? Ya, diperinci oleh Rambam dalam Mitzvot nomor 581 sampai 586 yang diambil dari Keluaran 22 ayat 28, Ulangan 17 ayat 15. Dan yang menarik di sini dalam Ulangan 17 ayat 15 ini adalah raja itu nggak boleh di luar suku Israel, dan Mitzvot 587 ini jelas menunjukkan bahwa seorang raja Israel dia harus menulis sendiri hukum Taurat, menyalin sendiri hukum Taurat, dan ini adalah tugas bagi para imam. Jadi tugas bagi para imam yang harus menyalin sendiri hukum Taurat untuk dirinya, maka raja Israel itu juga diharuskan menyalin hukum Taurat untuk dirinya. Dan ini sebagai legitimasi bahwa raja Israel itu juga mendapatkan jabatan keimamatan. Dia sebagai raja Israel. Kalau nanti Anda buka di laman Sarapan Pagi, di situ saya sudah memperincikannya tentang Mitzvot nomor 587, seorang raja harus menulis sendiri hukum Taurat. Dan ini sebagai legitimasi jabatan keimamatan Israel bagi dirinya. Ulangan 17 ayat 18. Sayangnya ada penerjemahan yang kurang tepat di sini. Karena kemungkinan si penerjemah Alkitab LAI ini tidak memahami mengenai hukum nomenklatur atas raja Yahudi yang juga memegang tampuk keimamatan bagi Israel. Ya, perhatikan. LAI menerjemahkan demikian. Apabila ia duduk di atas kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya. Wah, ini kacau ini. Nggak ada kata menyuruh di dalam naskah bahasa asli. Nah, kenapa kok di sini penerjemah LAI itu menambahkan kata menyuruh? Karena si penerjemah ini sebenarnya dia tahu bahwa menyalin hukum Taurat itu kerjaannya seorang Lewi, seorang imam. Nah, ini kan raja kan bukan imam, gitu kan? Kan raja itu bisa nyuruh. Jadi rajanya nyuruh, padahal enggak. Bahasa aslinya itu menulis begini. Vehaya keshifto mamlachto vekatav lo. Dan hendaklah dia menulis baginya. Jadi enggak ada kata menyuruh. Kata menyuruh di sini tambahan dari LAI. Karena si penerjemah tidak memahami bahwa Raja Israel adalah juga memegang keimamatan. Maka dia pinter-pinter sendiri ditambahi kata menyuruh. Padahal nggak ada kata menyuruh dalam bahasa aslinya. Justru Ulangan 17 ayat 18 memberikan satu legitimasi bahwa Raja Israel dia juga adalah imam bagi Israel. Jadi nggak boleh ada tambahan kata menyuruh di sini. Karena seorang Raja Israel itu harus menulis baginya hukum Taurat. Karena dia juga memegang jabatan sebagai imam Israel. Apa bukti bahwa Daud itu pernah melakukan pekerjaan sebagai imam? Ada buktinya. Yaitu dalam 2 Samuel 16 ayat 12 sampai 20. Saya bacakan ya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikianlah Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom. Ini ceritanya Daud titip tabut perjanjian ke rumahnya orang Filistin, Obed-Edom, dengan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Emangnya tabut perjanjian boleh dipegang semua orang? Nggak boleh kan? Tapi di sini Daud mengangkut. Artinya Daud di sini
adalah orang yang memiliki jabatan keimamatan. Dan apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan ini adalah tindakan keimamatan. Daud bertindak sebagai imam yang mempersembahkan korban. Ada buktinya, ya. Daud juga menjadi imam bagi orang Israel. Ayat 14. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Perhatikan, dia berbaju efod dari kain lenan. Ini bukan baju sembarangan. Ini baju keimamatan. Dipakai oleh Daud. Berarti Daud pada masanya dia juga memegang jabatan sebagai imam. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan seterusnya. Nah, artinya 2 Samuel 16 ayat 12-20 adalah bukti bahwa Raja Israel juga memegang jabatan sebagai imam. Maka sang Raja Mesias juga sebagai imam. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban. Wah, lagi. Ini tindakan imam, bukan tindakan orang sembarangan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu. Daud melakukan pemberkatan kepada bangsa Israel demi nama Tuhan semesta alam. Ini adalah tindakan imam menurut hukum Taurat. Nah, kenapa Daud bisa begitu? Karena dia adalah Raja Israel, dan Raja Israel dan seluruh keturunannya Tuhan telah bersumpah tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Raja Mesias adalah imam menurut peraturan Melkisedek sebagaimana Daud dan keturunannya pun menjabat sebagai imam. Contoh lain, 2 Samuel 8 ayat 18. Keturunan Daud, anak-anak Daud menjadi para imam. Perhatikan. Dinasti Daud menjadi para imam. Menjadi para Kohanim. Kohanim Hayu. Mereka menjadi para imam-imam. Keturunannya Daud. Jadi sang Mesias juga seorang imam. Hakohen Hamasias. Sang Mesias yang menjadi imam besar. Dan pada zaman dahulu, pada zamannya Musa pun, seorang imam itu juga disebut sang Mesias karena inaugurasinya itu juga dilakukan dengan pengurapan minyak di atas kepalanya. Orang Muslim, ini menarik ya. Meskipun mereka tidak menerima keilahian Yesus Kristus, tetapi gelar yang sangat terhormat ini, yaitu sebagai imam besar, Imam Mahdi, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, tetapi kepada Isa. Ya, Isya itu adalah bentuk Aramaik yang dimana Yehoshua menjadi Yeshua, yang dimana kata Yod ini bisa dibaca I kemudian Isya, Isya. Nah, buat saya sih ini adalah suatu penghormatan yang besar dari umat Muslim kepada Yesus Kristus. Karena Yesus mereka akui sebagai imam besar, Imam Mahdi. Dan mereka juga menyebut bahwa Isa itu sang Mesias, ya, Isa Al-Masih. Al-Quran dari surat 3 ayat yang ke-45. Dan ini sesuai dengan Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Sang Mesias di kota Daud. Karena dia adalah keturunan Daud. Ya, nggak masalah kalau mereka tidak menerima keilahan Yesus Kristus karena memang agama mereka kan beda dengan kita. Tetapi penghormatan mereka kepada Yesus Kristus patut kita hormati juga. Ya. Jadi Yesus Kristus, dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah imam besar. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dari panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu utusan, ya, rasul. Dia imam besar, iya. Dia juga Allah yang inkarnasi.
Jadi demikianlah Yesus, Sang Mesias. Dia adalah Sang Imam Besar menurut peraturan Melkisedek. Ibrani 6 ayat 20. Jelas sekali ya. Nah, jadi ini ada kesamaan-kesamaan di antara agama-agama Semitik yang nggak sama persis benar ya, antara Yahudi, Islam dan Kristen ini ada beberapa kesamaan-kesamaannya. Yang nggak sama persis, namanya juga agamanya beda. Tapi kita harus tahu ternyata umat Muslim sangat menghormati Yesus Kristus sebagai Al-Masih, sebagai Sang Mesias. Dan dia sebagai sang pengantara, karena jabatannya sebagai imam besar agung, maka dialah sang pengantara itu. Mesites. Bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu adalah Hasarsu, sang pengantara satu-satunya. Dia imam besar agung, yang dimana di Perjanjian Lama menjadi pengantara antara bangsa Israel dengan Bapa di surga. Demikian juga Kristus bagi kita adalah sang pengantara kita satu-satunya. Ibrani 1 ayat 1-2. Dan demikianlah Yesus Kristus juga termasuk Kohen Gadol, sang imam besar agung, disebut berkali-kali dalam kitab Ibrani. Kenapa? Karena memang kitab Ibrani adalah sedianya ditulis untuk orang-orang Ibrani. Maka keyahudian Kristus dan silsilah Kristus, posisinya sebagai keturunan Daud, betul-betul ditekankan untuk merujuk bahwa Yesus Sang Mesias ini, dia juga adalah Sang Imam Besar Agung. Jadi Melkisedek adalah raja dan imam. Daud juga sama. Daud juga raja dan imam. Maka Mesias yang dijanjikan, dia adalah raja dan imam. Dan menarik dalam Markus 12 ayat 35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Yang dimana Daud sendiri mengatakan keturunannya itu adalah tuannya. Dan sang tuannya ini ya, yang adalah imam besar agung, dia membawa darahnya sendiri ketika dia mengakhiri karyanya di kayu salib dengan membawa darah korban. Anda nggak usah marah-marah lihat gambar ini. Ini bukan bentuk salib, tetapi untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah sebenarnya dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi karena dia adalah keturunan Daud, maka ada bintang Daud di sini. Jadi ini hanya karya dari seorang seniman ya. Nggak usah pakai dibilang, wah ini gambarnya sesat. Enggak ya, ini adalah imajinasi sang pelukis untuk menunjukkan bahwa Sang Mesias ini adalah betul-betul dari garisnya Daud, karena ada bintang Daud. Dan Yesus Kristus adalah penutup dari hari pendamaian, Yom HaKippurim, Yom Kippur. Tidak akan ada lagi diperlukan persembahan-persembahan korban binatang karena Yesus Kristus telah memenuhi semuanya itu. Dan hukum Allah yang pertama kali dimaklumatkan kepada Adam. Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan. Tapi yang di tengah-tengah itu, kalau kamu makan buahnya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi Tuhan memberikan satu warning, jangan dimakan buah yang di tengah-tengah itu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kibeyom akhalcha mimenu motamut. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan Adam makan kan? Berarti pada hari dia makan, dia mati. Ya. Tapi ada satu paradoks yang dipandang oleh Rasul Paulus. Paradoksnya itu apa? Pada saat Adam itu makan, dia mati. Upah dosa adalah mati. Tapi Adam gak mati, dia masih hidup.
selama 930 tahun. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan tipologinya yang pertama, yaitu adanya sang pembayar kematian itu yang dirupakan dengan kematian binatang berdarah di Taman Eden yang kemudian kulitnya dipakai untuk sebagai pakaian bagi Adam. Tuhan membuatkan pakaian buat Adam, dan ini adalah suatu paradoks di mana hari kematian Adam yang seharusnya Adam hari itu mati, justru pada Kejadian 3 ayat 15 Tuhan memberikan satu maklumat adanya keturunan perempuan. Perhatikan, di hari kematian Adam, Tuhan memaklumatkan ada keturunan perempuan, yang artinya di sini ada harapan kehidupan. Dan ini dibaca oleh Rasul Paulus sebagai penggenapan yang nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Maka Roma 6 ayat 23 ini sebenarnya adalah keterangan dari kitab Torah yang istilahnya itu adalah midrash. Jadi kalau orang Yahudi punya midrash, kitab midrash, kita orang Kristen juga punya kitab midrash, kitab yang menerangkan kitab Torah. Roma 6 ayat 23 adalah keterangan dari kitab Torah. Upah dosa adalah mati. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya kamu mati. Tetapi di sini enggak titik, ya, ada koma. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah penggenapan dari Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan itu. Jadi Roma 6 ayat 23 bukan karang-karangan dari Rasul Paulus, bukan. Ini adalah keterangan dari kitab Torah yang memberikan pengertian bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari apa yang sudah dimaklumatkan Allah di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15. Maka Kejadian 3 ayat 15 disebut oleh Bapak Gereja sebagai Injil yang pertama, proto-evangelium. Karena Tuhan selain memaklumatkan adanya keturunan, dan Tuhan memberikan satu tipologi tukar guling kematian. Kematian pengganti. Sejak kapan? Sejak di Taman Eden, Kejadian 3 ayat 15, ada garment of salvation, pakaian keselamatan. Dan di sini Tuhan memaklumatkan upah dosa yang adalah mati harus dibayar mati. Tuhan tidak menginginkan kematian kekal bagi manusia, maka Tuhan yang mengambil konsekuensi kematian itu dengan mengirimkan anaknya yang tunggal. Itulah sebabnya sejak perjanjian lama, bahkan sejak di Taman Eden, kemudian diteruskan oleh Nuh, Nuh diteruskan kepada Sem, Sem diteruskan kepada Arpakshad, Arpakshad kepada Abraham, Abraham kepada Ishak dan kepada Yakub, dan seterusnya. Di sepanjang perjanjian lama hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa? Karena darah adalah lambang bagi nyawa. Jadi ibadah sakramental sudah ada sejak perjanjian lama. Korban bakaran mengandung darah, Imamat pasal 1. Korban sajian tidak mengandung darah. Tapi di sini ada korban pendamaian atau korban keselamatan pasti mengandung darah, Imamat pasal 3. Korban penghapusan dosa pastilah mengandung darah, Imamat pasal 4. Korban pelanggaran semuanya mengandung darah. Korban penebus salah semuanya mengandung darah. Karena hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kenapa di sini dikatakan hampir segala sesuatu? Karena memang hampir. Karena di masa lalu Musa itu tahu nggak semua orang itu punya ternak. Orang miskin nggak punya ternak. Maka orang miskin boleh mempersembahkan tepung, ya, tapi ini tidak menghapuskan darah. Tepung itu kemudian dibakar di atas korbannya orang lain, di atas korban darahnya orang lain. Ini berlaku khusus untuk orang miskin. Maka
Kitab Ibrani 9 ayat 22 mengatakan hampir segala sesuatu. Karena ada dispensasi untuk orang miskin yang nggak punya ternak, mereka boleh mempersembahkan tepung, tapi tidak menghapuskan darah itu. Tepung itu harus ditaruh di atas korban darahnya orang lain. Jadi itu bentuk dispensasi saja. Jadi Yesus adalah sebagai cover, lekapora. Dari kata kapora, kapor, muncul bahasa Inggris cover. Ya, jadi kata cover itu berasal dari Alkitab, kata yang Alkitabiah, kapora. Hilasmos bahasa Yunaninya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu propitiation yang terkenal. Di King James ya, nulis demikian. Tapi Yesuslah sebagai lekapora, sebagai cover yang mengcover seluruh dosa-dosa manusia. Dan 1 Yohanes 2 ayat 2 menulis bahwa memang Yesus adalah pendamaian, hilasmos bahasa Ibraninya, cover, kapora. Nah, tadi balik lagi YouTuber mempermasalahkan kok matinya nggak di bait Allah. Karena Ulangan 7 ayat 5 melarang penghukuman mati di dalam kota, maka penghukumannya harus di luar pintu gerbang. Tetapi dampaknya tetap ada di bait Allah, yang dimana tabir suci itu terbelah, terjadi gempa bumi setelah Yesus berseru menyerahkan nyawanya. Dan itu merupakan momen Yesus Kristus Sang Imam Besar membawa darahnya sendiri seperti yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 12. Karena Yesus telah meremukkan kepala ular. Jadi sengat maut itu sudah diremukkan oleh Yesus Kristus dengan kematiannya di Golgota. Menjawab dari pertanyaan Yesus Kristus tadi. Mesias itu Tuhan sekaligus anak Daud. Memang Allah yang inkarnasi lahir dari keturunan Daud. Kalau keturunan pernai itu kan berarti dia harus menghormati leluhur. Tetapi ini justru leluhurnya memandang keturunannya nanti sebagai tuan. Kenapa? Karena sang tuan ini ya, yang disebut tuan oleh Raja Daud itu adalah Allah yang inkarnasi. Maka tidak bisa tidak seperti nubuatnya sendiri, nubuat Raja Daud untuk nubuat mesianik kepada Mesias yang dijanjikan nanti. Firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Le David Mismor, Neum Adonai, firman Tuhan Adonai besar-besar itu. Kepada siapa? Le Adoni, kepada Tuanku. Wow. Daud menyebut Sang Mesias yang dijanjikan, yang adalah keturunannya nanti sebagai tuannya. Berarti Mesias ini adalah sosok yang jauh lebih besar dari Daud, yang adalah Raja Israel. Dia juga imam, dia juga seorang nabi. Berarti keberadaan Sang Mesias ini lebih besar dari Daud, sehingga Daud harus menyebut Sang Mesias ini sebagai tuannya. Demikianlah Yesus Kristus merujuk bahwa itu merujuk kepada dirinya sendiri. Matius 22 ayat 45. Jadi jika Daud menyebut dia Sang Mesias itu sebagai tuannya, bagaimana mungkin dia keturunannya pula? Markus 12 ayat 37. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya pula, keturunannya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Tapi kenapa mereka nggak merujuk? Nggak mau menjawab pertanyaan Yesus itu. Kalau Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin dia keturunannya pula? Nah, sebenarnya orang-orang Yahudi saat itu tahu. Tapi mereka nggak mau admit bahwa itu kamu. Jadi demikianlah ungkapan alegoris di sebelah kanan Allah. Yang dimana ini juga merupakan hal yang dibahas di dalam Daniel pasal 7, yang lanjut usianya menyerahkan kekuasaan atas sorga dan bumi kepada Barnasya, kepada anak manusia. Duduk di sebelah kanan itu artinya authority,
dalam pemahaman orang Yahudi. Nah, sekarang kita bahas yang topik keempat. Oh ya, yang tadi pertanyaannya tadi, yang ketiga, apakah Sang Mesias itu raja? Iya. Apakah Sang Mesias itu imam? Iya. Dan apakah Sang Mesias itu nabi? Iya. Bahkan gelar yang dipegang oleh Daud bahwa dia adalah raja, nabi, dan dia juga Mesias karena dia diinaugurasi dengan satu pengurapan. Semua yang dimiliki Daud itu juga ada dimiliki oleh Sang Mesias, tetapi Daud menyebut Sang Mesias ini tuannya. Jadi semuanya ada di dalam Sang Mesias itu. Sekarang keempat, jika Yesus Mesias, apa alasan penolakan orang Yahudi? Nah, ini sudah kita bahas di minggu yang lalu mengenai tulisan seorang rabi namanya Rabi Moses ben Maimun. Kenapa Rabi Moses ben Maimun itu menuliskan satu kitab yang berjudul Hilchot Melachim? Karena pada zamannya Rabi Moses ben Maimun atau Rabi Rambam ini sudah ada skisma atau perpecahan atau separation antara orang-orang Yahudi yang percaya Yesus Kristus dan orang-orang Yahudi yang masih belum percaya Yesus. Dan ada konflik penolakan Yahudi mayoritas atas penolakan Yesus sebagai Sang Mesias. Dan ini banyak sekali ditulis di Alkitab juga, ya. Misalnya dalam Wahyu 3 ayat 9, dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus ini disebut sebagai jemaat iblis bahkan. Karena mereka menolak Yesus Kristus sebagai Sang Mesias. Dan ini ditujukan kepada jemaat Smyrna. Orang-orang Yahudi yang percaya di Smyrna. Mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi sendiri yang tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Demikian juga dalam Wahyu 3 ayat 9. Kepada jemaat Philadelphia, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Sang Mesias. Mereka berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolak Kristus. Dan di sini kemudian ada satu konsili yang disebut sebagai konsili Jamnia, itu perkiraannya tahun 95 Masehi. Di sini terdapat separation di antara orang-orang Yahudi, kemudian terjadi perpecahan, yang satu percaya Kristus, yang satu tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Dan ini berbeda dengan skisma yang terjadi pada tahun 1054. Ya, itu ada skisma perpecahan di antara orang Kristen sendiri. Tapi sebelumnya ada skisma juga tahun 95 Masehi, Konsili Jamnia, yang kemudian orang-orang Yahudi yang masih mempertahankan tradisinya itu, kemudian mereka membuat satu rumusan doa yang disebut dengan Birkat Haminim, kutukan kepada kaum bidat. Siapa yang dimaksud bidat di sini adalah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Isinya demikian. Lam sumadim altehi tikva umal khut sadon hemera te akhir beyaminu. Orang-orang yang murtad tidak akan ada harapan baginya. Dan pemerintahan yang jahat, yang lalim biarlah segera tercabut berlalu pada zaman hari-hari kita. Yang ini merujuk kepada orang Kristen, Nord Stream, yang ini merujuk kepada pemerintah Romawi. Dan kemudian perhatikan, betul-betul disebut Nord Stream di sini, pengikut Yesus orang Nazaret. Dan orang-orang Nord Stream, pengikut-pengikut Yesus orang Nazaret, Vehaminim, dan orang-orang bidat, Kerega, Yovedu, biarlah mereka segera akan hilang. Jadi ini ada kutukan bagi kaum bidat. Maka terjadilah perpecahan yang hebat. Yang percaya Yesus merasa marah, aku dikutukin. Terus kemudian yang orang Yahudi yang masih mempertahankan tradisinya, ya memang kamu bidat. Nah, tapi sebenarnya kutukan bagi kaum bidat ini enggak selamanya ada. Kutukan Birkat Haminim ini yang menyusun adalah seorang rabi namanya Shmuel Hakatan, yang juga menjadi salah satu pemimpin dari Konsili Jamnia.
Ya, mungkin saat itu dia menyusun doa itu dengan kemarahan yang dahsyat kepada orang-orang Kristen. Tetapi kalau Anda membaca dalam Berachot 28b, ini ada keterangan. Si Shmuel Hakaton di sini, dia yang menyusun doa itu, pada tahun yang kemudian itu dia sudah melupakannya. Ini ada catatan di sini. Memang yang membuat doa kutukan itu dia. Dan yang menentukan itu orang Yahudi itu harus menyebutkan doa kutukan ini 2 kali sehari. Nah, tetapi ada catatan dalam tradisinya orang Yahudi menulis satu sejarah bahwa si Shmuel Hakaton ini di tahun kemudian dia telah melupakan semuanya itu. Jadi artinya doa itu sudah nggak dibacakan lagi oleh Shmuel Hakaton si perumus doa tadi. Di sini ada pernyataan demikian. Leshana akheret shekhachah. Di tahun kemudian dia melupakan doa kutukan bagi kaum bidat. Jadi kita sebagai orang Kristen, biasanya kita mungkin marah gitu. Wah, orang Yahudi itu ngutukin kita. Tapi sebenarnya si perumus doa itu dia sudah melupakannya. Dia sudah mengampuni. Dia nggak selama-lamanya nyinyir. Dia berhenti marah. Nah, kenapa kok dia berhenti marah dan melupakan doa itu? Karena dia teringat pada ayat ini. Amsal 24 ayat 17. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Jadi Shmuel Hakaton ini bertobat. Ya. Dan memang di masa-masa kemudian juga ada literatur-literatur Yahudi yang nyinyirin orang Kristen. Itu ada di bahasan yang lain ya. Tetapi ini juga bisa menjadi bahasan mungkin kapan-kapan. Jadi orang Yahudi itu ada 2 pemahaman. Yang satu bisa menerima bahwa Mesias itu menderita. Contohnya siapa? Jonathan ben Uziel, Saadia Gaon, Rasi pun berpendapat demikian. Tetapi ada rabi yang nggak bisa menerima itu. Dia adalah Rambam, Rabi Moses ben Maimun. Dia mengatakan dalam Hilchot Melachim 11 ayat 5, kalau dia, sang Mesias itu tidak berhasil dan terbunuh, Yesus kan mati terbunuh, maka dia bukan Mesias yang dijanjikan. Tetapi orang-orang sebagian orang Yahudi itu menyatakan bahwa Yesaya 52-53, Mesias yang menderita itu memang Mesias yang menderita untuk umatnya. Dan orang Yahudi tahu bahwa semua nubuat-nubuat itu utamanya adalah berpusat pada kehadiran Sang Mesias. Sanhedrin 99a ayat 1. Nah, apakah orang Yahudi semuanya menolak Yesus? Jawabannya tidak. Zamannya Tuhan Yesus sebagian orang Yahudi menolak Yesus, sebagian menerima. Hari ini juga begitu. Sebagian orang Yahudi menolak Yesus, dengan rujukan tadi Hilchot Melachim, tulisannya Rambam, dan sebagian juga menerima Yesus. Beberapa teman-teman saya orang Yahudi, misalnya Profesor Elili Sorking Eisenberg, itu dia menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Dia adalah presiden dari Israel Bible Center. Dia menerima Yesus. Jadi nggak semua orang Yahudi menolak Yesus. Nah, demikian yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah selesai. Mungkin kita nanti bisa tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Dhani.
apa